warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naifa Talita Naura, biasa dipanggil Naifa. NIM 2210863027. Saat ini saya akan menyampaikan suatu pandangan saya terhadap kebenaran dan juga asas-asas pemikiran. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu kebenaran. Kebenaran sendiri berasal dari kata dasar benar yang dalam bahasa Inggris yaitu truth. Menurut KBBI, kata benar memiliki beberapa pengertian, yaitu yang pertama, sesuai dengan sebagaimana adanya. Yang kedua, tidak berat sebelah atau adil. Yang ketiga yaitu lurus. Yang keempat, dapat dipercaya, cocok dengan keadaan yang sesungguhnya, dan juga tidak bohong. Sungguh, dari beberapa pengertian singkat tersebut, bisa kita simpulkan bahwa kebenaran sendiri merujuk pada kesesuaian tentang sesuatu. Kesesuaian tersebut adalah kesesuaian etika. Apa yang kita yakini benar dalam pikiran, terbukti sama dengan apa yang menjadi kenyataan di lapangan. Kebenaran adalah segala sesuatu yang selaras, serasi, dan sejalan antara apa yang diyakini dalam pikiran, lalu sesuai dengan apa yang terjadi dan menjadi sebuah kenyataan yang telah dibuktikan. Lalu melanjutkan pada konteks kajian ilmiah, kebenaran ilmiah bisa kita artikan sebagai sebuah kondisi di mana tercapainya sebuah kesesuaian antara apa yang dipikirkan sesuai dengan logika, terbukti dengan apa yang menjadi kenyataan secara empiris. Singkatnya, kebenaran ilmiah baru akan tercapai apabila terjadi keharmonisan antara teori yang diyakini dengan praktek yang terbukti pada kenyataan. Kondisi ini juga mengacu mengenai tentang bagaimana apabila kebenaran itu juga bisa tercapai tanpa melakukan pembuktian, karena tidak semua hal bisa kita buktikan, yaitu kebenaran Tuhan dan agama. Dalam hidup di zaman penuh tantangan seperti saat ini, kebenaran semakin mahal kita dapatkan. Orang-orang banyak berbohong untuk menaikkan reputasinya, ingin tampil sebagai sosok yang hebat, dan sebagainya. Apalah arti sebuah kebohongan itu? Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Sementara itu kebohongan yang kita ciptakan bisa abadi. Dan saya pun berpendapat seorang manusia yang memiliki akal dan juga selalu berusaha untuk menemukan sebuah kebenaran, dan untuk menemukannya tentu kita harus mempunyai cara, dan salah satu caranya yaitu kita dapat melalui metode yang namanya sebuah pengalaman yang kita miliki. Kemudian pengalaman tersebut yang diperoleh manusia itu membuahkan sebuah suatu prinsip atau hasil melalui penalaran rasional tersebut, sehingga kejadian-kejadian yang berlaku di alam dapat dimengerti dengan baik. Baik, sekian pendapat saya mengenai kebenaran. Lalu kita masuk ke asas pemikiran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti menemukan berbagai macam pendapat dan juga pemikiran dari orang. Bahkan setiap orang memiliki cara berpikir dan juga pandangan yang berbeda-beda. Masing-masing orang menuangkan pemahamannya baik pada saat presentasi di kelas, di kantor, maupun di dalam tulisan seperti karya tulis, ilmiah, artikel, dan lain sebagainya. Akan tetapi, seringkali kita memiliki kesulitan dalam membedakan mana pemikiran yang benar, yang sesuai dengan kaidah berpikir logis, dan yang pasti membawa kita kepada pemahaman yang tidak keliru nantinya. Dalam pembahasan ilmu logika, dasar yang tidak boleh kita lepaskan dari berpikir secara benar adalah asas berpikir. Dalam aktivitas penalaran, asas berpikir sangat memiliki peran yang sangat penting. Dalam ilmu logika, asas pemikiran ini dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu asas identitas. Yang kedua, asas kontradiksi. Yang ketiga itu adalah asas penolakan kemungkinan ketiga. Asas pemikiran adalah pengetahuan di mana pengetahuan lain muncul dan dapat dimengerti.
Asas ini bagi keseluruhan berpikir adalah mutlak. Salah benarnya suatu pemikiran tergantung bagaimana terlaksananya asas-asas ini. Dari penjelasan asas-asas berpikir yang telah saya sampaikan tadi, harapannya kita dapat lebih bijak lagi dalam berpikir, dalam mengambil sebuah keputusan, dan juga dalam menentukan segala sesuatu yang kita pilih, baik untuk keselamatan diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Terima kasih.